Para saudara, dalam episode ini kita masih akan bicara tentang ketujuh, ya, puritas cordis, dosa yang ketujuh, ya, yaitu tentang iri hati, cemburu. Siapa yang tidak iri? Seringkali kita membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, terutama orang yang kaya, orang yang cantik, orang yang ganteng, orang yang hebat, orang yang lebih daripada yang kita. Dan aku nothing. Dan itu membuat kita menjadi apa? Minder, takut, malu, ya, tidak percaya diri, inferior, ya. Dan fokusnya pada orang lain, hebatan ke orang lain. Dan tak jarang kita memiliki kerendahan hati yang palsu, yang sebetulnya karena kita merasa lebih rendah daripada orang lain, lebih tidak mampu daripada orang lain. Dan ini dosa, ya, karena tidak menghargai diri kita sebagai yang Tuhan kerjakan dengan baik. Jadi disinilah kita tidak mudah bersyukur gitu loh atas apa yang baik yang Tuhan berikan, tapi juga ada yang tidak baik. Tidak apa-apa, bersyukur, belajar bersyukur dengan apa yang ada. Jangan bersyukur jangan hanya terhadap apa yang tidak ada. Dalam tradisi Karmel, kami diminta untuk ketika makanlah makanan yang ada. Bersyukurlah dengan makanan yang ada. Kalau ada tahu, ya tahu, makan saja. Pada saat itu jangan mencari dan memikirkan tentang bakso atau daging A, daging B, nggak usah. Yang ada, makanlah makanan yang ada. Jadi dengan demikian kita belajar menerima diriku apa adanya, ya, dan bersyukur dengan apa adanya, ya. Ketika orang lain lebih daripada itu, kita juga bersyukur. Kita juga tidak perlu iri. Kita juga bangga, bahagia dengan orang yang sudah sampai kepada titik itu. Terima kasih. Ya, jadi iri hati adalah dosa karena kita mulai membandingkan diri dengan orang lain. Tidak mudah bersyukur, cemburu, fokus pada orang lain. Dan akhirnya kita tidak berkembang. Ya. Tidak melihat bahagiaku, aku tidak bahagia dengan apa yang kumiliki. Ya. Lalu orang menjadi apa? Menjadi craving, menjadi rakus. Seolah-olah akhirnya apa? Yang aku mencari sesuatu terus-menerus untuk memenuhi lubang dalam hatiku itu. Seolah-olah dengan itu aku bahagia, aku damai. Saudara, menerima dan bersyukur dengan diri sendiri itu keutamaan. Dan bahagia dengan orang lain dengan apa yang dia miliki. Bagaimana dengan kita? Coba kalau kita melihat tetangga kita punya mobil baru, rumahnya bagus, mungkin dia lebih cantik, lebih ganteng, anaknya pandai dan seterusnya. Lalu kita merasa down, jangan membanding-bandingkan diri. Bersyukurlah dengan apa yang ada, ya, saudara. Keutamaan mencintai diri sendiri dengan baik itu jauh lebih positif, ya. Bukan hanya positive thinking, berpikir yang positif, tapi juga tidak jarang harus penting juga positive feeling. Jadi positive feeling itu juga cukup menentukan. Kalau positive thinking, ya oke, saya belajar melihat segala sesuatu dengan positif dan konstruktif. Tapi tidak jarang harus positive feeling. Feelingku bagaimana? Bahagiakah aku ketika melihat orang lain lebih cantik dari saya, lebih ganteng dari saya, lebih hebat dari saya? Atau waduh, kita mulai tergerak untuk menyamai dia atau lebih tinggi dari dia. Nah, ini membuat kita stres sendiri. Ya. Seolah-olah the only thing hanya saya yang boleh itu, gitu loh. Yang lebih hanya oleh saya yang boleh, nggak boleh orang lain menyamai saya. Ada orang-orang yang seperti itu karena nggak mau dikalahkan. Ya, maka mari saudaraku belajar lebih rendah hati, belajar menerima, bersyukur atas apa yang ada. Sekali lagi belajar bersyukur atas apa yang ada. Ya, mungkin ada orang tertentu yang wajahnya mungkin tidak terlalu cantik, tidak terlalu ganteng, tapi mempunyai inner power, inner beauty di dalam dirinya. Bukan cantik, bukan gantengnya, tapi batin yang dalam.
yaitu orang yang punya syukur bahwa bukan kegantengan, bukan fisikal ini, tetapi batinnya yang penuh, ya, penuh sukacita, penuh kegembiraan, yang inner beauty gitu loh. Nah, itu yang mungkin harus kita pikirkan, dan kita juga membuat orang lain memiliki seperti itu, percaya pada dirinya sendiri bahwa Tuhan memiliki keindahan dalam diriku, dalam keindahan Tuhan yang harus mulia. Jadi bukan secara fisik, bukan materi, bukan benda, tapi batinku yang indah. Semoga kita bersyukur, berani bersyukur atas hidup kita sendiri, apapun juga. Ya, ini adalah dosa terakhir, dosa utama yang terakhir, tentang iri hati. Mari, saudaraku, belajar bersyukur, belajar bergembira, belajar bersukacita, belajar tidak cemberut, tidak apa dengan glamornya orang lain, dengan hebatnya orang lain. It's okay. Bersyukurlah kamu punya seperti itu, okay, fine. Ya. Jadi jangan mudah terpengaruh oleh glamornya di luar. Sekali lagi, eksternal. Tapi lupa yang software kita. Bukan hanya hardware kita, tetapi software kita. Software kita harus lebih indah, lebih bersih, lebih bermutu. Yaitu sikap batin, keutamaan yang kita miliki. Ya. Kita sudah melihat scanning dari ketujuh dosa kita. Marah, malas, cabul, serakah, ya. Kemudian iri, ya, cari saat ini. Kemudian juga lupa saya, jadi ada 7 hal seperti itu, ya, yang sudah kita lalui sebelumnya, ya, keserakahan seperti itu. Jadi semua itu adalah bagian dari diri kita yang pelan-pelan kita buang, kita singkirkan. Seandainya tidak bisa dibuang, tidak apa-apa, kita rangkul, kita peluk, kita cium. Karena itu adalah proses perjuangan terus-menerus untuk semakin kosong, mengosongkan diri, ya. Kita buang, kita mengosongkan diri. Yesus mengosongkan diri itu. Intinya adalah kemudian Yesus hadir seperti Kristus, kosong, supaya Kristus menggunakan hidup kita. Saudaraku terkasih, mari kita mohon rahmat supaya saat ini kita belajar bersyukur. Seperti Yesus bersyukur, aku bersyukur kepadamu karena segala sesuatu yang kumohonkan, ya, tinggal dalam diriku dan untuk orang lain. Mari kita masuk ke dalam mata batin kita ke dalam, kita lihat seperti biasa. Anda tutup mata, ikuti apa yang saya instruksikan, ya. Mari kita hening sebentar. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hening sebentar. Tarik nafas, rileks, santai. Kita masuk ke dalam lubuk hati kita yang terdalam. Bersama Roh Kudus, kita undang Yesus datang. Lambaikan tangan untuk duduk melihat bersama kita. Lihatlah, apakah aku bersyukur dengan apa yang ada dalam batinku? Begitu banyak kebaikankah? Seandainya begitu banyak aku bersyukur, seandainya ada juga begitu banyak dosa, tidak apa-apa, aku pun bersyukur bahwa itu adalah perjuanganku. Lihat, di mana aku mulai iri hati, cemburu, kapan itu mulai muncul, saat-saat apa. Lihat, dari semua itu lihat 1, 2, pegang 1 dan katakan kepada Yesus, aku mudah sekali iri hati ketika orang lain lebih baik dari aku. Seolah-olah tidak ada yang baik padaku. Padahal begitu banyak kebaikan. Begitu banyak rahmat, begitu banyak talenta. Ya, maafkan aku Yesus. Aku seringkali tidak bersyukur, tidak gembira. Negatif feeling banyak kali dalam hatiku. Aku mudah mengeluh. Aku mudah ngerusulo, tidak bersyukur. Maafkan aku Yesus. Yesus senang sekali karena saya berani mengakui bahwa tidak bersyukur hidupnya, tidak gembira. Sekarang Yesus mengatakan, bergembiralah anakku. Apapun yang kau miliki, syukurlah, berterima kasihlah. Ya.
Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih rendah. Ketika orang mengalami apapun juga syukuri. Karena Tuhan punya rencana atas hidupmu. Dengarkan, gunakan apa yang kau miliki demi kebaikan Tuhan dan kebaikan orang lain. Yesus menumpangkan tangan kepada kita, lalu memberikan berkat. Aku hadir bersamamu, engkau ciptaanku. Aku ingin engkau membagikan, memberikan apa yang kau miliki kepada orang lain. Bersyukurlah dengan apa yang kau miliki, bukan dengan apa yang tidak kau miliki. Sekecil apapun, mungkin bakatmu 5%, 10% tidak apa-apa. Berikan itu kepada Tuhan dan kepada orang lain. Yesus memberkatimu dan terasa damai dalam hatimu dan ketenangan. Dan pelan-pelan Yesus pamit, lalu masuk lagi ke ruang yang ketujuh. Begitu rasa damai, aku harus bersyukur dengan hidupku. Apapun juga, gak boleh mengeluh. Sakit atau tidak atau apapun, aku harus bersyukur. Tarik nafas lagi, lalu pelan-pelan Roh Kudus mengajak kita untuk bersyukur atas segala yang kita alami. Kesempatan untuk meneliti, memperbaiki diri juga. Lalu keluar dari hatimu dan tutuplah pintumu. Rasa tenang, rasa damai di hati. Segala sesuatu Tuhan berikan sebesar apapun. Bersyukurlah, berterima kasihlah, bergembiralah. Jangan mudah mengeluh. Jangan mudah mengeluh. Karena di setiap segala hal ada rencana Tuhan yang ingin disampaikan kepadamu. Yang jelek sekalipun, yang tidak baik sekalipun. Tapi berjuanglah dan bersyukurlah. Karena segalanya diizinkan Tuhan demi kebaikan supaya imanmu tumbuh dan berkembang. Puji Tuhan. Allah Bapa di surga, berkatilah anakmu ini yang berusaha untuk melihat dirinya sendiri, untuk bersyukur terhadap segala sesuatu yang baik ataupun tidak baik yang dialami. Kepada siapapun tentang siapapun, terutama tentang dirinya sendiri, sehingga ia mampu memiliki positive feeling. Dan seandainya ada negative feeling atau negative thinking, pelan-pelan akan diubahnya menjadi tanda syukur dan terima kasih. Puji Tuhan, berkatilah anakmu ini ya Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.